Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Rizky, Magister Pendidikan, Unit Kerja di SMP Negeri 1 Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Saya pada kesempatan kali ini akan melaksanakan salah satu tugas mata diklat pembelajaran jarak jauh BDK Bandung, yang tugasnya adalah mengenai praktik pembelajaran pendidikan agama Islam. Kebetulan saya mengambil fase D, ya, sekolah menengah pertama dengan elemen Al-Quran Hadis. Untuk tema materinya menjelaskan tentang indahnya beragama dengan sikap moderat. Untuk itu silahkan dan selamat menyaksikan. Tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk merapihkan seragamnya, ya, merapihkan seragamnya, kemudian duduknya yang nyaman, duduknya yang rapi supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, ya. Dan jangan lupa, satu, tanamkan niat yang ikhlas untuk mencari ilmu. Yang kedua, fokus dalam melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa. Silakan sama Ananda, siapa namanya? Ya, untuk pemimpin membaca doa. Ya. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Baik, untuk selanjutnya kita absen, ya. Langsung saja, siapa yang tidak hadir di kelas ini? Randy sama Teddy. Randy sama Teddy. Kemana Randy sama Teddy? Randy sakit. Sakit. Kalau Teddy? Teddy izin. Teddy izin. Oke. Randy sakit, Teddy izin, ya. Baik, ya, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, pada siang hari ini materi yang akan dipelajari oleh kita yaitu materi tentang indahnya beragama secara moderat. Jadi materi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus mempunyai sikap moderat dalam beragama. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah satu, menyelesaikan persoalan hubungan intern dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menulis Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis tentang sikap moderat dengan benar. Yang ketiga, menyusun pantun yang berisi tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama dengan baik. Jadi, anak-anak sekalian, untuk sekarang di sini kalian sudah melihat ada beberapa gambar yang sudah Bapak tempel di atas karton, ya. Di sini instruksinya adalah amati gambar berikut. Jadi kalian semuanya harus mengamati apa yang ada dalam gambar ini, ya. Nah, Bapak sebutkan gambar ini menjelaskan mengenai sikap moderasi dalam beragama. Masalah yang timbul dalam gambar ini, di mana ada sebagian warga Jakarta, terutama di Jakarta Selatan, tidak menerima rencana pembangunan gereja di sekitar itu. Nah, kenapa bisa terjadi hal demikian? Menurut kalian, kira-kira apa masalahnya? Kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa mereka tidak bisa menerima untuk pembangunan gereja di daerah itu? Karena mereka merasa paling benar. Karena di sini disebutkan mayoritas Islam. Jadi di luar Islam tidak boleh membangun gereja di sini, gitu kan? Kira-kira apa masalahnya? Kemudian apa solusinya? Ya, silakan dari sini dulu, ya.
Sebutkan nama, kemudian sebutkan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Najwa. Masalahnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama secara kompleks dan menyeluruh. Solusinya adalah dengan cara mendalami ilmu agama dengan baik serta memperkaya diri dengan referensi dan pengetahuan agama yang Oke, sangat bagus sekali jawabannya. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, jadi anak-anak Najwa menyebutkan jawaban secara bagus, di mana hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman agama secara luas dan kompleks. Jadi pada akhir zaman ini banyak muslim-muslim yang tidak mendalami agama secara baik. Artinya mereka itu hanya mendalami agama secara tekstual, ya, secara tekstual, tidak kontekstual. Jadi tidak kontekstual itu artinya mereka menerjemahkan ayat Al-Quran tetapi tidak dikaitkan dengan ilmunya. Kan ilmu yang membahas tentang Al-Quran adalah tafsir. Jadi mereka tidak mengkaji tafsirnya, hanya menerjemahkan mentah-mentah ayat Al-Quran. Makanya kenapa timbul pemahaman yang sesat, pemahaman yang kurang diterima dengan baik, gitu ya. Terus dilanjut ke nomor kedua. Perkenalkan namanya dan sebutkan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Risma. Masalahnya faktor globalisasi yang mempengaruhi nilai-nilai budi pekerti dan karakter. Solusinya dengan cara memilih teman yang baik dan bijak dalam bergaul. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Jawabannya sangat bagus ya. Jadi sudah disebutkan bahwa kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena faktor globalisasi, di mana seiring berkembangnya teknologi informasi, ya, di era industri 4.0 ini, di mana globalisasi bisa berjalan begitu cepat, di mana apabila seorang muslim tidak berhati-hati, ya, dalam berkembangnya arus globalisasi ini, maka bisa jadi mereka ikut dalam arus yang negatif. Maka pentingnya landasan agama yang kuat yang harus ditanamkan dalam diri kita, sehingga kita tidak ikut dalam arus yang kurang baik gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, silakan sebutkan, perkenalkan namanya dan sebutkan jawabannya. Izin perkenalkan diri, nama saya Aisyah. Masalahnya yaitu faktor bersosial yang kurang mawas diri di media sosial, seperti contohnya langsungnya menelan mentah-mentah informasi yang beredar tanpa proses tabayun. Solusinya yaitu bersikap bijak dalam bermedia sosial. Ya, jawabannya sangat bagus, boleh tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi faktor yang melatar belakangi timbulnya masalah itu adalah faktor media sosial, di mana media sosial sudah tidak dipungkiri lagi, ya, sebuah keniscayaan. Apalagi sekarang ada aplikasi baru, Threads namanya ya. Jadi banyaknya media sosial yang digenggam oleh generasi bangsa kita, oleh generasi muda kita, itu sebaiknya kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena media sosial itu bagaikan pisau, ya, bisa menjadi manfaat, bisa menjadi mencelakai. Manfaatnya banyak, ilmu yang bisa kita dapatkan dalam media sosial itu. Dari Instagram misalkan kita melihat ceramah-ceramah Ustadz Abu Somad, ceramah-ceramah Gus Baha dan sebagainya, itu kan sebuah ilmu yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita. Adapun sebaliknya bisa mencelakai, ya, bisa membunuh kita. Kenapa? Banyak orang-orang yang tersesat, banyak orang-orang yang stres, bahkan sampai bunuh diri. Karena apa? Karena tidak bisa membentengi dirinya dengan agama yang kuat, sehingga mereka jatuh dan terbawa arus dalam bermedia sosial yang tidak baik, gitu kan. Nah, itu kira-kira jawabannya sangat bagus. Kenapa bisa timbul masalah seperti ini? Tadi sudah diuraikan dengan baik masalahnya seperti apa, dan solusinya pun bagaimana sudah disebutkan dengan sangat bagus. Baik, untuk selanjutnya setelah kita merumuskan sebuah masalah termasuk dengan solusinya, sekarang Bapak akan menjelaskan secara singkat mengenai gambar-gambar yang ada
di depan ini. Yang pertama ada kelompok muslim yang sedang melaksanakan sholat di masjid, kemudian mereka menggunakan masker dan berjaga jarak. Kenapa bisa seperti itu? Walaupun sunnahnya dalam Islam itu merapatkan saf, istawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah. Jadi sunnahnya sholat dalam berjamaah itu merapatkan barisan, merapatkan saf. Tapi kenapa ini tidak? Coba, kenapa ini tidak merapatkan saf? Karena apa? Karena ketika itu mereka sholat dalam keadaan darurat. Selanjutnya, Bapak akan membagikan lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada panduan untuk mengisi soal tersebut, dan juga ada referensinya, ada bahan bacaan untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam KKPD ini. Silakan bagikan satu orang satu ya. Ini KKPD-nya. Nah, silakan dibaca dulu ya. Nanti setelah soalnya yang harus dijawab nanti ya. Baik, silakan disimpan lagi. Oke, semuanya silakan menghadap ke depan ya. Kita beralih ke karakter yang kedua. Di sini temanya adalah moderat itu hebat. Jadi kalau KPK itu slogannya jujur itu hebat, tapi slogan pada karakter ini moderat itu juga hebat. Nah, di sini ada dua kotak ya. Ada masalah, ada hikmah. Masalah ini apa maksudnya? Masalah ini maksudnya adalah masalah apa yang akan timbul, masalah apa yang akan terjadi jika seorang muslim atau manusia tidak mempunyai sikap moderat dan toleran dalam beragama. Jadi apa masalahnya yang akan timbul? Kemudian yang kedua yaitu hikmah. Hikmah itu semacam manfaat. Apa manfaat yang akan terjadi, yang akan timbul apabila seorang muslim mempunyai sikap moderat dan toleran dalam beragama. Jadi ini masalah, dan yang kedua hikmah atau manfaat. Nah, tugasnya adalah silakan kalian tentukan satu orang, satu masalah, satu hikmah ya, satu masalah, satu hikmah. Dan jawaban hasil pemikirannya silakan ditulis dan dituangkan dalam kertas origami yang sudah Bapak sediakan itu. Kalau misalnya sudah ditulis, sudah selesai, kemudian tempelkan satu ya, tempelkan satu di depan, satu masalah, satu hikmah, lanjut secara bergiliran. Silakan, waktu 5 menit dari sekarang. Kalau sudah ditulis, silakan mulai dari anak-anak naswa untuk menempelkan hasilnya di depan ya. Yang masalah di sini, yang hikmahnya di sini, silakan maju ke depan. Ini labnya ya.
Kemudian lanjut. Siapa namanya tadi? Nisma. Ya, silakan maju Nisma, tempelkan. Nih, pegang aja. Terus lanjut ke yang ketiga, baca. Oke, lagi. Baik ya, Bapak bacakan. Di sini sudah ada 3 masalah dan 3 hikmah. Masalah yang pertama, jika tidak moderat dan tidak toleran, maka terjadi konflik dan perselisihan pandangan dan pemikiran. Bagus sekali jawabannya. Yang kedua, perpecahan antara pemeluk agama dan suku. Betul ya, akan terjadi perpecahan. Yang ketiga, bersikap ekstremis dalam beragama yang tadi sangat fanatik dan ekstremis, condong ya. Kemudian yang terakhir, hikmah jika mengedepankan toleran dan moderat. Hikmahnya rukun dan damai, terciptanya kerukunan dan perdamaian, terciptanya harmonis dan persatuan, dan yang terakhir tentu akan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan yang pertama tulis hadis tentang sikap moderat ya. Tulis hadis sikap moderat, Arabnya aja. Kemudian yang kedua buat pantun singkat saja yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang sikap moderat dalam beragama ya. Kalau sudah selesai membuat pantunnya, nanti dibacakan satu persatu ya, satu orang. Silakan, waktu 5 menit dari sekarang. Dikasih waktu 5 menit. Silakan bacakan pantunnya satu orang ke depan. Mulai dari anak-anak Nazrul dulu, silakan bacakan di depan ya. Yo. Harusnya ke sana. Nah, silakan. Ada perempuan namanya Sarah, kami selalu bertegur sapa. Saling hormat antar saudara, tidak peduli agamanya. Ya, tepuk tangan. Oke, kita tadi mengerjakan soal LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada kalian semuanya. Untuk memudahkan menjawab soal-soal itu, silakan bisa dilihat dalam referensi dalam LKPD-nya itu. Di sana ada referensi, ada materi untuk menjawab soal yang ada dalam LKPD itu. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab soalnya. Silakan. Di kertas HPS ya. Nah, situ jawabnya.
Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan LKPD-nya sama jawabannya ke depan ya. Kumpulkan di sini, di atas meja Bapak ya. Kumpulkan di sini. Nah, ya, kumpulkan di depan LKPD sama jawabannya. Di depan belum ya, nanti aja. Nah, kumpulkan. Kumpulkan di depan. Nah, ada ya. Anak jawabannya sudah Bapak periksa. Alhamdulillah jawabannya sangat memuaskan. Jadi untuk membuat jawabannya Bapak serahkan kembali ke kalian semuanya ya. Ini jawabannya 100 semuanya ya, bagus. Baik, sebagai penutup pembelajaran pada siang hari ini, jadi intinya alhamdulillah kita sudah mengetahui ciri-ciri orang yang moderat itu seperti apa dan apa penyebab timbulnya perpecahan konflik di antara saudara-saudara kita yang memang sudah terjadi belakangan ini. Seperti gambar tadi, terjadinya penolakan pembangunan gereja itu penyebab masalahnya salah satunya apa? Kurangnya pemahaman agama, kurangnya pemahaman agama secara luas dan secara kompleks gitu ya. Jadi Bapak harapkan kepada kalian semuanya supaya mempunyai ciri-ciri orang yang mempunyai sikap moderat, jalan tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Artinya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, supaya terwujudnya, terciptanya perdamaian dan kerukunan di tengah-tengah keberagaman yang ada di negara kita, negara Indonesia. Sekian dan terima kasih pembelajaran pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum